Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat gak? Semangat? Jawabnya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, ustad-ustadzah ingkang kula muliaken, wabil khusus Bapak Niko Firman Wijaya dan Ibu Fitriani. Teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya di pagi ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya Najwa minta maaf kepada sahibul hajah karena baru sekarang saya bisa menghadiri undangan panjenengan. Sebenarnya ini sudah mengundang kurang lebih 1 tahun yang lalu, tetapi karena saya di pondok, jadi alhamdulillah sekarang Allah memberikan kita bisa bertemunya sekarang. Adik-adik yang saya sayangi, sebelumnya sudah kenal saya belum? Mana suaranya sudah kenal saya belum? Saya mau perkenalan, tapi kita nanti sambil sholawatan ya. Oke? Pakai itu loh, sholawat. Sholatullah, salamullah. Tahu? Oke, saya mulai ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta tiada guna. Ayo kita kenalan saja. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Hamimillah. Nirmala Zuriyatun Najwa, itu lengkap nama saya. Anaknya cantik jelita, cita-citanya masuk surga. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirmala Zuhriyatun Najwa, bisa dipanggil oleh Najwa. Saya sebenarnya masih kelas 6, tetapi karena meloncati jadi kelas 7. Dan sekarang saya di Pondok Darul Muslimin Muhammadiyah Pare. Sudah cukup ya perkenalannya? Sudah? Oke. Ini tadi saya bawa hadiah. Hadiahnya ada 4. Nanti kalau teman-teman bisa mendengarkan dengan baik, terus saya kasih pertanyaan, bisa menjawab, nanti dapat hadiah. Mau hadiah tidak? Mau? Didengarkan ya? Siap mendengarkan? Oke. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua diundang hadir di majelis taklim ini. Maksud dan tujuan semuanya untuk melaksanakan tasyakuran. Tasyakuran apa tadi? Khitan. Siapa yang khitan? Mas Arya. Oh, panggilannya Mas Arya nggih. Oke. Mari kita doakan bersama-sama nggih untuk terlebih dahulu kita mendoakan untuk Mas Arya, keluarga dan kita semuanya.
boleh mengangkat tangan untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepadanya. Berilah kesehatan lahir batin. Mudahkanlah rizkinya yang halal dan thayyibah. Jadikanlah hidupnya semakin berkah. Dapat mengantarkan putranya menempuh pendidikan sampai tuntas sesuai cita-citanya. Untuk Mas Arya yang baru khitan, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan orang tuanya, dan kelak menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Keluarga Bapak Niko menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ada bapak ibunya juga? Ada? Oke, ada. Tadi saya mau tanya, akhir dari doa tadi saya doa kalimatnya itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lah kok gak tahu, terus kalian tadi ngaminin apa? Oke, gak apa-apa. Yaitu tadi adalah doa yang terakhir, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang artinya semoga keluarga itu dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan cinta, kasih, dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kan biasanya diucapkan saat ada pengantin baru, gitu Bu? Benar? Nah, tetapi sekarang tuh masih cocok dengan panjenengan. Nah, enggak? Cocok badan. Loh, bukan berarti panjenengan nikah terus nanti doanya pas nikah aja, tetapi enggak. Jadi sampai sekarang itu doa masih penting karena doa itu bisa membuat sampai nanti akhir hayat, doa itu akan menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Ini di sini semua pengen nggak keluarganya atau punya rumah yang bahagia? Mau tidak? Oke. Ada bocoran dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yakni ada 4 tanda bahwa orang atau rumah tangga itu hidupnya bahagia. Diriwayatkan oleh hadis dari Ad-Dailami, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladu abraran wa khalaqatuhu salihin wa an yakuna rizquhu baladi. Ada 4 macam tanda kebahagiaan manusia, yaitu yang pertama, didengarkan ya. Yang pertama, istri atau pasangan yang shalihah. Kemudian yang kedua, yakni anak yang berbakti. Yang ketiga, teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Dan yang keempat, rizkinya dekat atau rizkinya mudah. Nah, kita urai hadis tadi secara ringkat menjadi 2, yakni yang pertama yaitu adalah istri atau pasangan yang shalihah. Dalam hal ini bagaimana peran orang tua itu otomatis ibu dan bapak dituntut menjadi orang tua yang sholih dan sholihah. Seorang istri bukan sekedar menjadi penyejuk bagi suami dan anaknya, tetapi seorang ibu dan seorang istri yang sholihah itu juga menjadi madrasah awal atau madrasah utama bagi anak-anaknya. Demikian juga seorang ayah yang soleh adalah menjadi tulang punggung keluarga dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya sayangi karena Allah, ada resep. Jadi ini untuk Bapak Ibu, ada resep untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang sholih dan sholihah. Mohon didengarkan ya. Ibu, Bapak. Wonten bapake ta niki?
Oh, nggih mboten. Dan iki nggih Bapak. Nggih. Jadi resepnya adalah rumusnya 7 kali 3. Napa rumusnya? 7 kali 3. Lah kok sing jawab anak-anake? 7 kali 3. Rumusnya apa? 7 kali 3. Maksudnya mendidik anak itu secara bertahap sesuai dengan umurnya. Yaitu yang pertama usia 7 tahun pertama, yakni usia masih dari lahir sampai umur 7 tahun. Kemudian yang kedua 7 tahun kedua ini adalah umur 8 tahun sampai 14 tahun. Dan rumus yang ketiga yakni 7 tahun ketiga dari umur 15 sampai 21 tahun ke atas. Penjelasannya begini. Anak usia dari yang lahir sampai 7 tahun pertama ini kita perlakukan. Jadi sebagai Bapak Ibu diperlakukan anak itu sebagai raja atau ya pokok bos gitulah. Yaitu kita adalah memperhatikannya, disayang, dipenuhi dan dilayani. Malah serba kadang itu ibu-ibu, bapak-bapak itu bilang, "Oh ya Allah, anakku sing ganteng dewe, sing ayu dewe." Nggih, napa nggih? Betul nggih? Nah, itu tadi adalah tahapan yang pertama, yaitu dari lahir sampai umur 7 tahun. Kemudian tahapan yang kedua, umur 8 tahun sampai 14 tahun. Nah, pada usia ini anak diperlakukan sebagai tawanan. Maksudnya gimana? Pada usia ini anak itu mulai diajari hal-hal yang lebih jelas dan tegas. Misalnya bagaimana cara wudhu, bagaimana sholat yang benar, bagaimana berbakti kepada orang tua itu, dan apa itu dosa, apa itu pahala, halal, haram, dan contoh-contoh lainnya. Makanya Nabi Muhammad itu kan memerintahkan kepada orang tua jika ada anak yang berusia 7 tahun dan diperintahkan untuk sholat, tetapi jika dia tidak mau sholat maka itu boleh dipukul. Nggih, benar? Tetapi pukulan itu boleh, tetapi pukulan itu dengan pukulan penuh kasih sayang. Dan dimulai dari umur tadi tidurnya itu sudah mulai pisah dengan orang tuanya. Ada di sini yang 10 tahun tidurnya masih sama orang tua? Tidak, oke, Masya Allah. Kalau begitu, saya mau tanya, tolong angkat tangan ya. Siapa yang di sini umurnya 10 tahun? Oke, saya tunjuk maju ke depan ya. Perempuan dan laki-laki. Ada hadiah, nanti dapat hadiah. Siapa yang mau maju? Nggak apa-apa, maju sendiri, nggak apa-apa. Kepada Ustazah boleh ditunjuk Ustazah. Tolong Ustazah dibantu. Hadir Ustazahnya mana ya? Tolong dibantu. Ayo. Mohon ditunjuk Ustazah yang umurnya 10 tahun. Coba ditanya sama Bu Neni, yang umurnya 10 tahun coba angkat tangan. Gak usah malu, ayo. Yang umurnya 10 tahun mana ya? Ini masnya. Ini satu Yang lagi yang perempuan. perempuan mana? Yang perempuan yang umurnya sudah 10 tahun. Gak apa-apa. Oke. Berdiri sini nak. Sini. Nah, Kenalan dulu. Namanya siapa? Kuat. Oh, oke. Pertanyaannya adalah sebutkan nama-nama sholat 5 waktu. sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Sudah cukup. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fuad. Ini nih hadiahnya. Bilang apa nak? Bilang apa? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Namanya siapa?
silakan kembali ke tempat. Kinan. Oke, pertanyaannya sebutkan rokaat dari setiap sholat 5 waktu. Rokaatnya. Subuh 2 rakaat, Betul. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan yang meriah. Oke, ini. Terima Oke, kasih. terima kasih, Ustazah. Oke, ini mau dapat hadiah lagi nggak? Mau. Oke, didengarkan ya. Nah, itu tadi adalah nama-nama sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Masih ada yang meninggalkan sholat gak di sini? Ada? Nah, mulai kali ini kita gak boleh meninggalkan sholat ya. Siap? Setuju? Oke, sudah janji loh ya. Nah, kemudian kita masuk resep yang ketiga, yaitu anak dari umur 15 tahun sampai 21 tahun ke atas. Nah, pendidikan anak pada usia ini kita perlakukan sebagai sahabat. Karena anak sudah dewasa, butuh pengakuan di jati dirinya, dan sudah banyak ide-ide kreatif dan tidak mau direndahkan siapapun dan tidak mau didikte. Sebagai orang tua harus sering mengajak komunikasi kepada anak, saling cerita, saling dimintai pendapat. Gimana hari ini, senang gak? Gitu ya Bu, Bapak? Nah, yang penting lagi orang tua itu harus menjadi 4. Orang tua itu harus menjadi 4, yaitu yang pertama adalah al-uswah. Al-uswah atau teladan. Yang kedua al-adah, menjadi pembiasaan. Yang ketiga an-nasihah, yaitu mengarahkan. Dan yang keempat ad-du'a, yaitu mendoakan. Nah, saatnya sekarang saya pengen memberi Bapak. Ada bapak-bapak atau di sini? Belakang. Ya. Ada di belakang? Mohon maju ke depan. Satu saja. Monggo Bapak. Nanti saya beri hadiah juga ini. Merdeka. Oke, Niki. Oke. Pertanyaannya, bagaimana jenengan doa dan apa doa itu yang sering jenengan baca untuk anak dan istri panjenengan? Kebetulan masih belum punya anak, tapi untuk istri mendoakannya untuk selalu diberikan kesehatan, untuk selalu dilancarkan rezeki, kemudian agar selalu istiqomah di jalan Allah. Oh, oke. Tepuk tangan yang meriah. Doa Arabnya. Nah, oke. Nanti dipakai nggih. Oke. Jadi di sini ada doa nggih Bapak Ibu yang bisa dipakai untuk istri dan anak-anaknya, yaitu adalah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti ini untuk orang tua, nanti dipakai ya doanya. Oke. Nah, itu tadi adalah ringkasan yang pertama. Yang kedua yaitu kita membahas tentang anak. Halo.
Mana suaranya? Halo. Hai. Halo, halo. Oke, ini teman-teman semua bisa tepuk anak soleh nggak? Bisa? Ayo ada satu maju ke depan, mimpin. Nanti saya kasih hadiah. Satu ke depan, mimpin. Hadiahnya tinggal satu ini loh. Apa saya tunjuk lagi? Itulah yang tepuk anak soleh. Terus habis itu ada rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Tahu? Aduh, Ustazah. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ibu guru dipatuhi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, kita mulai sekali lagi. Mohon dibimbing ya, Sada. Oke. Siap. Yang semangat boleh? Berdiri Boleh, aja. berdiri semua. sambil berdiri. Tepuk Tepuknya tangannya juga yang keras. berdiri. Ayo. Sambil tepuk Berdiri, tangan. berdiri, teman-teman berdiri. Yuk. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua Dihormati. ibu guru dipatuhi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Karena Ustazah yang mimpin, berarti hadiahnya ini kita kasih ke Ustazah ya. Oke, tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Ya, oke, tepuk tangan untuk Ustazah kita. Bu Neni yang dapat, teman-teman, nggak ada yang mau maju. Sudah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya tanya lagi. Di sini teman-teman sayang nggak sama orang tuanya? Sayang? Nah, sayangnya itu gimana? Berbakti nggak? Berbakti lah ya. Pernah berkata kasar nggak sama orang tua? Pernah? Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, mulai sekarang kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak orang tua. Oke? Setuju? Karena sudah dijelaskan, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tua, yaitu dengan perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya. Nah, cara kita menghormati atau kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan berbakti kepada ibu bapak kita, yaitu adalah yang pertama, kita harus patuh dan taat. Kalau kita disuruh sholat, ya sholat. Kalau kita disuruh ngaji, ngaji. Oke, begitu ya nanti. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah saat berbakti kepada orang tua, yaitu adalah sopan terhadap orang tua. Ya, tadi bilang saja tidak boleh, apalagi kalau kita membentak, apalagi kalau kita berkata kasar. Kemudian yang ketiga adalah selalu mendoakan orang tua. Sudah bisa kan doanya orang tua gimana? Kita doa sama-sama ya untuk orang tua kita. 1, 2, 3. Ulubi wali walidayya. Artinya ada yang tahu? Allahumma firli dzunubi
rabbi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, ini nanti kan tadi sudah janji mulai sekarang sholat 5 waktu harus dilaksanakan ya. Benar, siap? Nah, setelah sholat nanti jangan lupa membaca doa ini untuk orang tua. Oke, setuju? Oke, mana suaranya setuju? Oke, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah siang dan hidangannya juga sudah disiapkan, dan saya juga harus segera kembali ke pondok. Kalau begitu demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. That's all from me. Thank you for your nice attention. I'm Najwa. Peace out. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.